lepas burung sih nggak harus ganjil genap ya, tapi saya lepasin tergantung jumlah banyaknya. Kalau misalnya lagi lepas 10 ya 10, kalau lagi lepas 20 ya 20 gitu. Jadi nggak bebas. Iya, ada tergantung ganjil. Kadang bisa aku bisa beli 100 ekor gitu kan. 100 ekor berarti 100.000 doang kan, cuma segitu. Jadi kita lihat yuk cara ngepas ini. Jenis burungnya harus seperti apa? Harus Jenis apa? burungnya bisa macam-macam, ada burung gereja kan ini, burung pipit, burung gereja, burung merpati, macam-macam. Tapi bisa paling sering lepasin burung pipit. Ya, coba ya kita lepasin saja. Tadi teman-teman lihat biar boleh lihat burung. Boleh, boleh. Berapa nih jadinya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor melambangkan keharmonisan Harmonisan apa tuh? macam-macam keluarga dan segala macam. Tapi nggak mesti jumlah 5 juga sih sebenarnya. Ini aja kita lepas ya. Sebelum wishnya dulu. Ada ada yang boleh. Wishnya dulu. Oke, wishnya semoga semua manusia di bumi ini dan semua makhluk berbahagia. Semoga Indonesia dan luar negeri terbebas dari bencana. Semoga kita akan menjadi sukses semuanya. Untuk Karoy. Untuk saya, semoga saya sehat aja. Amin. Terbanglah bulu. Di sini yuk. Habis. Thank you banget. Ya, makasih. Ini dilanjut setelah melepas burung ini biasanya ngapain lagi nih Kak? Paling nanti aku berbagi lagi sih, mungkin beli sesuatu mau dibagi di jalanan. Kebetulan sama mami, ya paling habis kita pergi makan, nggak ada sesuatu yang spesial sih. Ya. Tadi kan disebutkan antara burung atau enggak kura-kura memiliki makna yang berbeda kan? Kalau kura-kura di tradisi Chinese atau Tionghoa melambangkan juga panjang umur. Jadi kura-kura itu kan umurnya memang panjang ya, sebenarnya. Jadi kita percaya orang Tionghoa kura-kura itu membawa kebaikan dalam bentuk panjang umur. Tentunya juga harus jaga kesehatan, nggak cuma lepas kura-kura. Imlek tahun ini seperti apa sih perjalanan kamu? Imlek tahun ini yang ada yang spesial sih, cuma pergi makan-makan, ibadah di rumah juga boleh sih, gitu doang. Nggak ada pesta-pesta kayak apa gitu, kayaknya enggak deh. Aku lagi pansos juga, kadang nggak pengen ke apa ya, ke blow up lagi apa gitu, lagi pesta dugem apa. Aku nggak suka juga dengan dunia malam. Tapi ya nggak ada sesuatu yang spesial. Paling makan besar. Nah, di sini Makan keluarga keluarga. ada apa aja di sini kalau Imlek? Kalau Imlek, sebelum malam Imlek itu jam 12 doa bareng. Kebetulan aku punya aula gede, aula ada aula besar. Terus kita bareng-bareng sembahyang bareng, berdoa bareng di tengah malam jam 12. Besoknya Imleknya atau Xinjianya makan besar tuh sama keluarga. Kalau memang biasanya tahun lalu ada kerjaan di Imlek, hari ini tahun ini aku kayak kosongin buat keluarga. Jadi aku suka banget quality time sama mereka dibanding keluarga-keluarga yang lainnya berkunjung sana sini. Aku lebih suka kumpul sama papa, mama, abangku. Untuk makanan ada nggak? Makanan nggak ada yang spesial, biasa. Nggak ada, paling makan kerang, makan ya kerang sos padang kayak gitu di restoran Chinese, restoran yang jual masakan Oriental. Ada tahu nenek moyang, gitu. Itu spesial kalau Imlek kayak gitu. Oh, disiapin angpau juga nggak sih buat ponakan? Nah, kebetulan nih bagus banget pertanyaannya. Angpau itu aku nggak bisa ngasih karena aku nggak merit. Bukan merit sih, belum merit. Jadi kita percaya kalau tradisi angpau itu, untungnya aku masih dikasih sih. Jadi dari abangku ngasih, dari orang lain ngasih. Cuma ya biasa aja, nggak gitu. Jadi aku karena katanya, kalau kata orang ya, kalau belum merit kasih angpau ke orang bisa nutup jodoh katanya. Cuma nggak tahu itu benar. Aku sih biasa aja ya, paling bagi-bagi.
Mungkin perbedaannya apa sih Kak Roy dari perayaan Imlek tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin apa yang perbedaannya? Perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya nggak ada sih, Pak, cuma itu aja. Biasa Imlek tahun lalu kalau kalian juga ada teman-teman media, kita sempat Imlekan di beberapa tempat kayak dulu. Cuma tahun ini memang aku ngambil waktu kusyuk gitu, jadi bedanya itu aja, ada job, nggak kosongin job. Itu kayaknya lebih khusyuk di tahun ini, kenapa? Iya, aku lebih kusyuk tahun ini ya karena gimana ya, umurku udah semakin bertambah, aku udah semakin getting old gitu, jadi harus lebih baik terus dan harus lebih kusyuk doain. Kalau aku doain tuh doain semua orang loh, bukan doain diri aku aja. Kadang aku juga berdoa buat diriku aja tuh kayak seadanya, tapi kalau misalnya doain orang, lihat siapa yang sakit, aku doanya khusyuk banget buat orang lain. Tapi kalau buat diriku sendiri kayak biasa aja gitu. Ada kenangan ini nggak sih waktu kecil kamu Imlek apa gitu nggak bisa kamu lupakan? Imlek waktu kecil aku lupa loh Imleknya kayak gimana. Cuma yang pasti main kembang api di sekitar rumah gitu. Jadi ya kayak gitu. Dulu zaman waktu aku kecil masih susah tuh, masih nggak punya duit. Jadi makannya aja nggak bisa pergi ke restoran, makannya di rumah aja, masak, mama yang masak. Terus nggak pergi-pergi karena kita emang nggak ada kendaraan, nggak ada makanan, nggak ada ekonomi lemah untuk beli makanan di restoran tuh kategorinya mahal. Zaman aku kecil tahun 90-an. Jadi dulu makanan termewah Roy pada saat Imlek apa dulu? Apa ya? Enggak sih, ada nasi putih ya, iyalah ya. Terus apa lagi? Gak ada sih. Cuma itu tuh aja kayaknya, sayur biasa, sayur kalengan, bayam gitu. Lebih kelihatan gak bisa sih. Apa ya? Kayak gitu aja. Gak spesial, gak bisa beli ayam, cuma makan bayam. Makin lama makin gede, aku bisa balas budi mamaku, papaku, ya kita ajak makan. Jadi bikin keep insert. Kalau kayak dodol gitu, Oh iya, dodol ada tiap tahunnya. Itu dodol itu melambangkan kemakmuran juga. Cuma aku nggak terlalu bisa makan dodol juga, karena manis banget kan, takut diabetes. kue bulan Kak? Kue bulan nggak ada. Kue bulan itu adanya di setiap bulan 7 atau 8 penanggalan Cina. Kalau Imlek itu kue dodol, kue keranjang. Iya, kue dodol keranjang, iya benar. Tapi pernah bikin sendiri nggak sih? Nggak pernah bikin sendiri. Motivator ya? Tapi masih mau menekuni bidang paranormal itu? Oh iya, pasti. Paranormal itu kayak first job aku gitu. Jadi tetap ada yang konsultasi, tetap melayani konsultasi tuh masih ada. Kalau ini bicara soal prediksi sendiri, kan biasanya suka ditanya nih, gimana prediksi setahun ke depan gitu. Kalau karir ke depannya seperti apa? Mungkin Iya nih. bisa secara global. Secara global aja ya. Iya boleh. Saya ngerasa khususnya Indonesia, tapi secara global nih, saya ngerasain ekonominya akan lebih slow. Makanya kenapa saya pesan buat teman-teman di luar sana, kalau punya uang yang lebih di tahun 2024 kemarin, hemat-hemat deh gitu. Karena kita harus bedain antara kebutuhan sama keinginan di tahun 2025. Gak segitu gampangnya kayak tahun-tahun sebelumnya kita cari duit gampang. Ini ada yang di PHK, ada yang mandek, ada yang bangkrut. Jadi ya kita kalau punya tas mewah 1-2 biji boleh, cuma gak jadi kebutuhan, keinginan yang harus tiap hari. Secara global ekonomi akan slow, dan tentunya bencana itu masih ada. Karena terkait dengan ular kayu ya, berhubungan dengan ular kayu itu kan sudah terbakar, jadi akan banyak bencana yang berupa kebakaran, seperti yang kita tahu glodok, LA, seperti Taman Sari kemarin. Bukan bicara hal tersebut, tapi mungkin untuk mengantisipasi gitu, mungkin ada kondisi di Sunarko sendiri soal kecelakaan yang gimana gitu. Iya. Aku juga nggak berani ngomong banyak sih sebenarnya, takutnya salah ngomong, berbuntut kondisi orang jadi takut ya. Ya aku doain aja semoga baik-baik aja kita semua ya.